Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah belajar tentang komoditas tanaman penghasil minyak, tanaman perkebunan. Oke, pertama adalah senam dulu ya, biar sehat. Saya kenalkan dengan pohon kelapa sawit. Awong namanya kopi aja, nek sing wong manggung, sing wong kutho mesti ngerti. Kopi ini kopi Arabica, kok ini Robusta, bedanya Arabica, Robusta aja kadang belum tahu kok. Apalagi yang kelapa sawit. Yang kelapa sawit itu di Temanggung nggak ada selain di STM. Nah ini kelapa sawit itu adalah salah satu komoditas yang mendunia selain kakao dan karet. Terus ini adalah tanaman komoditas penghasil minyak yang utama. Yang tidak utama apa? Kelapa. Nah, kelapa itu penghasil minyak tapi tidak utama. Dulu zaman biyen, zaman Maisel Benar. Nah, kami kelompok goreng nila kan itu ceritakan kan penggoreng nila, penggoreng mujahir itu pakai apa? Minyaknya di mana? Caranya membuat pakai kopra. Kopra itu minyak dari kelapa. Tapi sekarang setelah di perkembangan zaman itu ternyata ada orang ngerti dasarnya dan kamu tidak pernah merasakan apa sih tujuannya itu. Jadi dasar-dasar itu kamu harus tahu, walaupun hanya sekedar matul ke ono aturannya. Buat buat pengolahan lahan itu pertama kali dibalik. Jadi kalau mau dibuat bedengan ya dibendingkan. Atau kalau pakai mesin pakai rutan, atau kalau pertama kali dibajak kamu stratanya kalau jadi mandor itu punya tenaga kerja ya. Kemudian kita kembali lagi ke daun. Kenapa kok jumlah daun itu perlu sekali dalam rangka pengelolaan tanaman? Nah sekarang dengan kedudukan daun kelapa sawit yang 3/8 itu akan kita praktekkan. Kamu buat replika daun. Kamu cari lompong, ngerti lompong? Lompongnya kan bunder ya, ibaratkan itu batang. Kamu boleh giting kok kelapa sawit ini. Giting itu diibaratkan pelepah daun. Terus kamu susun, kok tak warai ini. Nah kalau kamu bisa menyusun 3/8 berarti kamu sudah tahu. Tapi susunannya nggak usah miring. Kalau ini kan aslinya miring, kamu susunannya lurus saja. Daun yang pertama mesti sejajar dengan daun yang ke-9 atau daun ke-1 pada spiral berikutnya. Daun ke-1 pada spiral berikutnya. Otomatis daun ke-1, daun ke-9, daun ke-17, daun ke-25 itu adalah sejajar. Terus lagi, susunan daun ini digunakan juga untuk mengambil sampel daun. Kamu arak mupuk itu di perusahaan besar itu digunakan atau dicari sampelnya. Jadi orang waton ya arak tak pupuk ora kaya wong tani nang desa kene. Nek mupuk waton apalan. Tahun ini tak pupuk ini apa hasilnya bagus. Tahun ini tak pupuk ini juga hasilnya harapannya bagus, ternyata meleho. Karena apa? Karena kandungan tanah ini kan tidak sama. Tidak sama. Maka kalau kita ingin mupuk itu harus ada 2 analisa. Analisa tanah dan analisa daun. Oh, kondisi tanahnya seperti ini, kebutuhan tanamannya seperti ini. Maka harus kekurangan N sebesar ini. Analisa daun. Dengan kondisi tanah seperti ini, daunnya kok seperti ini, kita cek, ambil daunnya, kita ternyata daunnya kekurangan ini. Jadi ada analisa tanah dan analisa daun. Nah sekarang untuk analisa daun, daun yang diambil untuk sampel adalah daun yang ke-17. Diambil daun yang ke-17. Terus pohon yang digunakan untuk sampel itu biasanya ada yang random. Random itu acak. Ada yang berpola. Ada yang berpola diagonal. Setiap berapa dalam kebun itu diagonal, setiap berapa
pohon diambil satu-satu seperti itu. Kemudian ibaratnya ini adalah daun yang ke-17. Apa diambil kabeh? Seluruhnya ini daun-daun ini diambil semua. Glarake ini basa Jawane lak glarake to. Glarake iki apa arek dijupuk kabeh kan tidak. Dicari yang pangkalnya itu dua. Karena plagiatrop ke samping, maka ini seperti ini nanti. Apa nih cabang kakao itu. Karena nek autotrop untuk kakao itu sama, yaitu 3/8. Ini kita bagi 8 ya, sudah ya, bagi 8 ya. Setengah ini 2 dibagi 2. Jadi dibikinnya apaan? Ya kata apa nugel-nugel kok. Contohnya kakao yang tengah itu kan kita bagi 2 nih. Berarti mana? Penting, Pak. Daun kedua itu mesti nang kene. Kan daun kedua nang isore, aja dijejer kene, mesti nang isore. Nang kene. Nah, terus daun ketiga mesti nang kene. Ini 1/2. Karena plagiatrop ke samping, maka ini seperti ini nanti. Apa nih cabang kakao itu. Karena nek autotrop untuk kakao itu sama, yaitu 3/8. Ini kita bagi 8 ya, sudah ya, bagi 8 ya. Setengah ini itu nutup. Hasilnya itu nutup. Untuk biaya modifikasi itu masih harus ditanyakan. Kalau tidak nutup ya jangan dipaksakan. Contohnya di sini ini ketinggiannya kurang lebih 600. Di sini ini tidak cocok untuk tanaman karet karena tanaman karet itu paling tinggi 200. Apakah saya memaksakan menanam karet di sini? Kalau untuk pembelajaran kita tanduri karet ora apa-apa. Tapi kalau untuk produksi itu tidak baik. Tuh. Jadi tanamannya bisa tumbuh, bisa hidup, tapi nanti latek yang dihasilkan tidak sesuai yang diharapkan. Contohnya seperti itu. Jadi pemilihan komoditas tanaman itu berdasarkan teknis dan ekonomi. Teknisnya tadi jenis tanamannya apa, kalau penghasil minyak sudah ditentukan, sawit jelas. Nah sawit ini harus diekspansi daerah mana, kamu diserai oleh juragane. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena like, subscribe, dan komen akan membantu mengembangkan channel Pak B.